Perkenalkan, nama lengkap saya Mariana Mutiara Hokeng. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang kalian sadari setelah mempelajari materi hari ini? Yang saya sadari, ternyata hakikat ilmiah sangat penting dalam suatu pengerjaan karya ilmiah. Karena dengan hakikat ilmiah, kita dapat mengetahui hal-hal mendasar yang dibutuhkan dalam pengerjaan suatu karya ilmiah. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pembelajaran apa sajakah yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Baik, yang saya dapatkan yaitu saya mendapat wawasan serta pengetahuan mengenai apa itu penelitian serta jenis-jenis dari penelitian. Ternyata, penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasar pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Serta jenis-jenis penelitian yang terdiri dari penelitian kuantitatif atau penelitian dengan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang diukur menggunakan teknik statistik. Baik, penelitian kuantitatif terdiri dari penelitian survei dan penelitian eksperimen. Jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang ketiga, penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis-jenis dari penelitian deskriptif yaitu yang pertama, penelitian tindakan, yang kedua, penelitian kepustakaan, dan yang ketiga, penelitian komparatif. Jenis-jenis dari penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologi, yang kedua, penelitian ground theory, yang ketiga, penelitian etnografi, yang keempat, penelitian studi kasus, dan yang terakhir, penelitian narrative sharing. Kita masuk nomor yang ketiga. Jadi yang kami pikirkan setelah mempelajari materi ini jika dikaitkan dengan penulisan karya ilmiah kami. Menurut kami, materi ini sangat membantu kami dalam menemukan dan menentukan ide yang akan kami pakai. Selain itu, materi ini juga cukup membantu dalam proses penyusunan karya ilmiah dan dalam menentukan jenis data yang akan kami gunakan sebagai acuan. Kita masuk nomor yang keempat. Ide pokok atau gagasan dari karya ilmiah yang sesuai dengan tema utama inovasi pemanfaatan sumber daya lokal untuk mencegah dan mengatasi penularan COVID-19 ditinjau dari ilmu sains. Tinjauan ilmu sains yang kami pilih adalah fisika. Salah satu penyebab penyebaran COVID-19 dapat dipengaruhi oleh suhu atau cuaca. Penyebaran wabah COVID-19 ditunjukkan berdasarkan hasil analisis adanya indikasi pengaruh suhu atau cuaca dan iklim. Tetapi, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa suhu atau cuaca bukan faktor utama dalam penyebaran COVID. Jadi, apa sebenarnya faktor utama penyebaran COVID? Meningkatnya kasus di Indonesia pada gelombang kedua saat ini dipengaruhi oleh mobilitas atau pengaruh pergerakan dan interaksi sosial yang terjadi, sehingga mata rantai penyebaran virus ini menjadi lebih kuat daripada periode sebelumnya. Dari sini kita tahu, salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam penyebaran dan penularan COVID-19 adalah mobilitas manusia atau pengaruh pergerakan serta interaksi sosial yang terjadi. Selain itu, masyarakat yang kurang mematuhi protokol kesehatan juga menjadi faktor penyebab penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Jadi, jika dilihat dari posisi geografis kepulauan di Indonesia, serta kondisi cuaca dan iklim, sebenarnya penyebaran wabah COVID-19 risikonya lebih rendah. Jika dilihat dari garis khatulistiwa, Indonesia memiliki suhu rata-rata berkisar antara 270 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 95%, sehingga virus COVID-19 tidak baik dalam lingkungan yang seperti ini. Suhu atau cuaca dapat menghambat penyebaran COVID-19 seperti di Indonesia. Dalam ilmu fisika, untuk mengetahui suhu tubuh normal seseorang dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan termogram. Pada masa pandemi seperti ini, termogram sangat hangat diperbincangkan dan banyak kontroversi yang terjadi mengenai alat ini. Termogram
atau yang biasa disebut dengan termometer infrared yang berfungsi untuk mengukur temperatur atau suhu tubuh seseorang yang diarahkan ke dahi atau ke telapak tangan tanpa menyentuhnya. Termometer ini memancarkan sinar inframerah yang dimana jika termometer ini semakin panas, maka molekul yang ada di dalamnya semakin bergerak aktif dan energi inframerah semakin banyak dipancarkan. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Cantika Dana dari kelas 11 MIPA 2 SMA Katolik Syuradikara ND. Jadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan hakikat penelitian ilmiah. Apa saja pertanyaannya? Mari kita simak. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul KIR kalian yang sesuai dengan tema dan ide atau gagasan kalian tersebut. Khasiat jahe sebagai peningkat imun tubuh adalah judul KIR yang kami pilih. Judul KIR ini kami angkat dari ide atau gagasan. Tanaman jahe dikenal banyak orang, namun sedikit orang yang mengetahui khasiatnya. Jahe atau Langibear officinale Rox adalah tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Tanaman jahe sering digunakan sebagai bahan makanan, bahan minuman, dan bahkan menjadi bahan baku dalam pembuatan obat-obatan tradisional, contohnya jamu. Jahe juga digunakan sebagai bahan untuk produk kosmetik kecantikan bagi kaum hawa. Dan yang terpenting teman-teman, tanaman jahe ini memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi sehingga dapat membantu meningkatkan tubuh Anda, imun tubuh Anda. Wah, banyak sekali ya manfaat jahe. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya, jelaskan latar belakang dan tujuan kalian memilih judul KIR tersebut. Mengapa sih kelompok kami memilih judul KIR khasiat jahe sebagai peningkat imun tubuh? Jadi begini teman-teman, COVID-19 adalah penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini tidak bisa dibiarkan karena menunjukkan penularan yang relatif cepat serta tingkat mortalitas yang tinggi. Hingga saat ini, kasus penderita COVID-19 terus saja mengalami peningkatan. Selain mengonsumsi banyak nutrisi, istirahat yang teratur, serta suplemen yang mengandung vitamin C yang cukup sebagai perisai dari tubuh kita, kita juga memerlukan imun tubuh sebagai salah satu perisai penting atau benteng penting dalam menghalau COVID-19. Di dalam rimpang jahe banyak terkandung senyawa aktif yang menyehatkan bagi tubuh. Selain dari itu, di tengah keterbatasan suplai produksi vitamin C dan sulit dijangkau oleh masyarakat menengah bawah, rimpang jahe ini sangat berperan penting dalam proses pemenuhan imun tubuh dengan mengonsumsinya. Jika masyarakat dalam proses pemenuhan imunitas tercukupi, maka diharapkan dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dan dapat berimplikasi pada proses pemberhentian penularan virus. Sekian dari saya, salam kuning putih.